Hai semua, selamat datang kembali di video saya ini. Pada kesempatan ini, saya akan kembali melanjutkan konten ceritain komik dari series Mortal Kombat 10. Dimana pada video sebelumnya, saya sudah menceritakan isu ketiga yang menceritakan pertempuran internal pada Outworld antara kubu Kotal Kahn dan kubu Mileena. Dan kali ini, saya akan melanjutkannya ke isu keempat yang akan menjadi penutup dari volume pertama ini, yang terdiri dari chapter 10 sampai 12. Namun sebelum itu, saya ingatkan jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai alur ceritanya. Saat ini, di luar kuil langit, Raiden sedang menyerang Hanzo dengan kekuatan petirnya karena Scorpion yang datang ke kuilnya. Lalu, Hanzo mencoba untuk berdiskusi dengan Dewa Petir yang sedang gila itu, dengan memberitahukannya bahwa Kamidogu itu sedang merusak pikirannya. Namun, Raiden mengatakan bahwa Kamidogu itu telah membuka matanya terhadap kekuatan Blood Gauge sebelum mengejutkan Hanzo dengan petirnya, serta melukainya dengan parah. Raiden yang hampir gila itu kemudian mengoceh kepada Hanzo bahwa iblis telah datang ke Outrealm untuk membebaskan mereka semua melalui Blood Gauge. Kemudian, Takeda yang melihat Grandmaster-nya yang terluka itu, lalu ia menyelinap di belakang Raiden dan Takeda mencoba menusuk Raiden melalui punggung dengan pedangnya. Namun, hal itu ternyata gagal untuk melukai Raiden, yang malah memarahi bocah itu, dan Raiden memanggil lebih banyak petir untuk mengejutkan Takeda, sehingga murid itu pun berteriak kesakitan. Lalu, cerita beralih ke Himalaya beberapa minggu yang lalu. Takeda dan Hanzo sedang melintas jalur bersaju, di mana Takeda mengatakan ketakutannya jika ia dirasuki oleh kekuatan iblis yang menyelimuti Kamidogu. Dan Takeda menyadari jika Hanzo pasti sudah lebih tahu seperti apa rasanya. Dan Takeda mengungkapkan kesan atas pertarungan tuanya dengan Fox, serta menanyakan mengapa gurunya tidak pernah mengajarinya menggunakan api neraka. Kemudian Hanzo menjawab hal itu kepada Takeda bahwa api neraka bukanlah gaya petarungnya, tetapi itu adalah sebuah kutukan yang harus ia tanggung. Selanjutnya, Hanzo menceritakan kepada muridnya itu tentang kematiannya di tangan Sub-Zero dahulu, pembantaian klannya, serta pembunuhan istri dan anaknya. Hanzo ingat buku-buku mereka adalah hal terakhir yang ia lihat sebelum Sub-Zero dengan sadis menghabisinya. Lalu saat berada di Netherrealm, Hanzo mengalami banyak siksaan sampai pada akhirnya ia didatangi oleh ahli sihir Quan Chi yang terkejut oleh fakta bahwa api neraka di Netherrealm tidak membakar tubuhnya di sana. Lalu, Quan Chi memasukkan api neraka ke dalam diri Hanzo dengan menjanjikan rasa keadilan dan balas dendam atas kehancuran klannya serta atas kematian keluarganya. Dengan semua itu, maka akhirnya Hanzo terlahir kembali sebagai sosok Scorpion, yang pada akhirnya ia dapat membalaskan dendamnya pada Sub-Zero dan membakar hidup-hidup bahkan saat Pyromancer itu meneriakkan ketidakbersalahannya. Meski begitu, Scorpion hampir tidak puas dengan tersapainya aksi pembalasannya tersebut, dan akhirnya ia bergabung dengan Quan Chi dalam beberapa pertempurannya, sampai ia dibangkitkan kembali setelah perang Netherrealm dengan api neraka yang masih menyala di jiwanya. Hanzo lalu mengaku kepada Takeda bahwa ia merasa tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup dan seringkali berpikir untuk bunuh diri. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan orang bijak yang melihat api neraka di dalam jiwa Hanzo sebagai sesuatu yang lain, yaitu di saat dia mengecewakan keluarga dan klannya, rasa malu, sakit, dan kehilangannya yang tidak pernah bisa dia lepaskan, yang mana ia mengakui bahwa untuk menggunakan api neraka, ia harus mengingat momen-momen itu. Tetapi, jika ia menggunakannya terlalu lama, maka akan berisiko menghancurkan dirinya sekali lagi. Lalu, Takeda meminta maaf kepada gurunya karena telah mengungkit kenangan menyakitkannya, dan bertanya tentang siapakah orang bijak itu dan mengapa Hanzo tidak pernah menyebutkannya.
Kemudian Hanzo mengungkapkan alasannya karena Takeda pernah memintanya untuk tidak menyebut namanya, karena orang bijak itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Kenji. Kembali ke masa sekarang, Hanzo dapat menyelamatkan Takeda dari petir Raiden yang menyambarnya, dengan Raiden yang memperingatkan mereka jika tidak bisa lari dari seorang dewa. Selanjutnya, Raiden menarik pedang di perutnya dan mengoceh bahwa kekacauan akan segera turun di Earthrealm. Namun, tiba-tiba, Scorpion berteleportasi di depan Raiden yang mencoba meraih belati Kamidogu tersebut dan memberikan pukulan langsung ke rahang dewa petir itu, yang mana hal itu meretakkan tulang wajahnya. Scorpion dengan amarahnya lalu dapat mengalahkan Raiden dengan mencekik dewa petir itu menggunakan rantainya, dengan berharap hal itu akan berhasil menyakitinya. Lalu Raiden pun terjatuh dan Scorpion mengamuk padanya yang telah memberinya belati keramat itu, serta menyalakannya atas kehancuran klan Shiraryu yang kedua kalinya. Namun, sesaat sebelum Scorpion menghabisi dewa petir itu, ia mendengar Takeda yang memanggilnya. Dan Scorpion pun kaget melihat Takeda yang dengan lemah terhuyung-huyung berjalan ke arahnya. Dan kemudian, ia melepaskan Raiden dari ikatannya. Di saat Hanzo menghampiri Takeda, Raiden memanggil ninja itu serta meminta maaf karena telah menyerangnya. Kemudian mengklaim jika jiwa dan darahnya telah kembali pulih. Lalu ia meminta Hanzo untuk membawanya kembali ke kuil langit dengan membawa Takeda agar ia juga dapat dipulihkan. Raiden dan Hanzo lalu membawa Takeda ke ruang Jinsei, di mana Raiden dapat menyalurkan kekuatan kehidupan di Earthrealm untuk menyembuhkan Raiden dan Takeda. Dan akhirnya Takeda berhasil kembali sadarkan diri dengan efek tambahan dari Jinsei yang ini telah membuatnya jauh lebih kuat. Kemudian Raiden meminta maaf kepada Hanzo dan Takeda, serta menawarkan mereka sebuah penjelasan untuk belati Kamidogu yang selama ini telah menyusahkan mereka semua. Lalu diceritakanlah saat masa lalu, setelah berakhirnya peperangan Netherrealm dan kekalahan Shinnok, Raiden muncul di hadapan para Elder Gods, memohon kepada mereka untuk menghancurkan jimat Shinnok untuk selamanya, karena saat itu tidak ada wilayah yang cukup aman untuk menyimpan jimat tersebut. Namun para Elder Gods menolaknya dan mengatakan bahwa jika jimat itu dihancurkan, maka Shinnok akan kembali melepaskan dirinya. Lalu Raiden mengatakan bahwa mereka perlu menjaga jimat di dimensi gelap di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Para Elder Gods akhirnya setuju dan muncullah beberapa belati Kamidogu yang mengelilingi dewa petir itu. Dan para Elder Gods menjelaskan jika belati itu telah merasakan darah dari satu makhluk, maka esensinya akan berdiam di dalam diri mereka. Dan tidak ada satu pedang pun yang lebih kuat, tetapi jika mereka bersatu, maka esensi Kamidogu itu akan kembali berisi jiwa Shinnok. Lalu, Raiden yang mengerti pun akhirnya membiarkan beberapa Kamidogu itu menusuk tubuhnya, yang mengikat Shinnok dengan darah dewa. Kembali ke masa kini, Hanzo saat itu sedang menempatkan Kamidogu di dalam lemari besi yang disegel oleh Raiden. Dan dewa petir itu menjelaskan bahwa ia mempercayakan setiap belati kepada para petarung untuk mengamankannya. Namun, Hanzo menjadi marah karena Raiden tidak memberitahunya bahwa belati itu dapat merasuki orang-orang yang terluka olehnya. Dan dibalas oleh Raiden bahwa hal yang terbaik dari semua itu adalah jika Hanzo hanya menganggap Kamidogu itu tidak lebih dari sebuah relik, serta mengakui ia tidak meramalkan akan kemunculan iblis yang dapat merusak blood magic. Hanzo kemudian bertanya apakah Quan Chi menjadi pelakunya, namun Raiden masih meragukan jika Quan Chi ada di baliknya, dan untuk itu ia telah mengirim Fujin untuk menyelidiki Netherrealm. Ketika Hanzo bertanya siapa lagi yang memiliki belati, Raiden mengatakan jika semuanya telah terkumpul, kecuali satu belati yang telah dicuri. Kemudian cerita beralih ke daerah Bukit Tinggi di Indonesia. Terlihat di sana Sub-Zero sedang melarikan diri dari cyborg Lin Kuei yang membuatnya terpojok di suatu atap. Lalu para cyborg itu memerintahkan Sub-Zero untuk kembali menjadi salah satu dari mereka, tetapi Sub-Zero didorong oleh iblis yang merasukinya. Ia menggunakan Kamidogu itu untuk memanggil blood magic sehingga dapat meningkatkan kekuatannya dan membunuh para cyborg Lin Kuei dengan kekuatannya yang membentuk sebuah gletscher. Kembali ke kuil langit,
Hanzo menuduh Sub-Zero telah mengkhianati Raiden, tetapi Dewa Petir tahu ia telah dirasuki, dan siapapun yang telah dirasuki oleh Kamidogu, maka ia akan mencari jimat Shinnok untuk melepaskannya kembali. Raiden lalu meminta Hanzo untuk menyelamatkan Sub-Zero, dan atas dorongan Takeda, akhirnya Hanzo pun setuju untuk membawa Sub-Zero kembali, hidup ataupun mati. Di Outworld, di sana Reiko sedang mempelajari sebuah buku tentang Blood Magic di sebuah perpustakaan, dan mendiskusikannya dengan seseorang tentang bagaimana cara mereka menemukannya, yang menurut Reiko bahwa pencarian itu akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Tetapi orang misterius itu mengatakan jika ia sudah mengetahui di mana lokasi mereka berada. Dan Reiko bertanya berapa lama lagi ia harus berbagi tempat tidur dengan Melena sebelum tata Outworld menjadi miliknya. Serta orang misterius tersebut mengklaim bahwa ketika Blood disatukan, maka Reiko akan menjadi lebih dari Kaisar Outworld, yaitu sebagai Blood God atau Dewa Darah. Kemudian diceritakan di Outworld, kelompok Special Force sedang mengikuti di belakang Devora yang sedang memasuki ke dalam sebuah hutan di sana. Dan pada suatu saat, tiba-tiba Johnny melihat ada darah yang menetes ke kacamata hitamnya. Johnny lalu memanggil Sonya untuk melihat ke atas dan mengatakan bahwa ia telah menemukan penculik putri mereka. Kemudian, Reptile dan Devora pun juga ikut terkejut saat melihat Iron Black yang telah babak belur dan berdarah dan diikat pada ranting suatu pohon. Sementara Sonya tidak terpengaruh olehnya, dan malah menyuruhnya turun sehingga ia bisa menanyakan kepadanya di mana gadis-gadis itu berada. Lalu muncullah kilas balik cerita awal mula selama konfrontasi antara Black Dragon dengan Red Dragon. Saat itu, Keno menjelaskan bahwa ia tidak akan melakukan tawar-menawar dengan Red Dragon, sementara Iron Black mengatakan bahwa gadis-gadis itu adalah milik Kotal Khan. Kemudian, Mavado menjawabnya jika mereka adalah milik Reiko. Dan saat kedua faksi itu berdebat, Casey dan Chekui, mereka saling berbisik membahas tentang rencana mereka untuk kabur saat kedua fraksi tersebut mulai bertarung. Ketika Mavado menunjukkan jumlah mereka yang lebih unggul, Keno dengan laser matanya ia menghabisi salah satu prajurit Red Dragon yang akhirnya memicu pertarungan habis-habisan di antara kedua fraksi tersebut. Casey dan Chekui kemudian bersiap untuk kabur dengan mengajar Iron Black ketika ia melepaskan ikatan mereka berdua. Pada pertarungan itu, Keno terlihat mendominasi pertarungannya dengan Mavado, dengan menikamnya dan menendangnya sambil mengejek rekannya yang telah mati sebelumnya, yaitu Zhu Hao. Namun, saat sebelum ia bisa menghabisi Mavado, seorang prajurit dari Red Dragon berhasil menembaknya dan merusak implan optik milik Keno. Sehingga Keno memutuskan untuk kabur dan membantu Iron Black yang sedang diserang oleh Chekui. Lalu, Iron memberitahu Keno untuk mengamankan gadis-gadis itu, tetapi Keno hanya membalas Iron Black dengan sebuah kalimat jika alasannya ia tidak pernah menjadi anggota Black Dragon adalah karena sifatnya yang selalu mencoba menyelamatkan orang daripada mengeksploitasi mereka. Dengan portal stone di tangannya, Keno lalu membuka sebuah portal dan meninggalkan Eren bersama dengan Mavado. Di mana kejadian itu membuat Mavado mengejek Eren karena telah mempercayai Keno dan disambung dengan Mavado yang menebas Eren dengan pedang kailnya sebelum ia mengalihkan perhatiannya kepada Casey dan Chekui. Kemudian, untuk menghadapi Mavado yang menghampiri mereka, gadis-gadis itu lalu menggunakan senjata dari para tentara yang telah tewas dan mencoba menembakinya. Tetapi, semua itu tidak berhasil mengenai Mavado sama sekali. Saat mereka kehabisan amunisi, Mavado akhirnya menyerang mereka dengan melukai Casey dengan salah satu pedangnya. Namun, dibalas dengan Chekui yang berhasil menahannya dan diteruskan dengan Casey yang meretakkan lututnya dengan sebuah tendangan. Ketika Chekui menyuruhnya untuk menghabisinya, Casey lalu mengambil salah satu pedang Mavado dan memotong perutnya dengan sadis dalam satu tebasan. Yang mana hal itu membuat komandan Red Dragon tersebut menjadi tewas. Kembali ke saat masa ini, baik Johnny dan Sonya Blade, mereka merasa terkesan dengan tindakan putri mereka. Sementara Iron Black mengatakan jika Red Dragon yang tersisa berhasil membawa gadis-gadis itu dan meninggalkan dirinya untuk menyampaikan pesan, yaitu sebuah undangan ke Pulau Shengsung. Ketika Sonya bertanya siapa yang ada di pulau itu sejak kematian Shengsung, Eren menjawab bahwa pulau itu sekarang diperintah oleh penasihat spiritual Reiko
yaitu seorang ancient cleric yang bernama Hevik. Kemudian diceritakan di Pulau Sengsung, para gadis-gadis itu dibawa ke hadapan Hevik dan Riko yang sedang berada di ruangan tahta, dan disapa oleh Hevik kepada mereka dengan makanan yang sudah disiapkan, dengan memperingatkan mereka jika itu mungkin akan menjadi makanan terakhir bagi mereka. Dan akhirnya cerita isu keempat ini pun selesai. Oke, mari kita bahas singkat untuk bagian isu keempat ini, yaitu secara keseluruhan bagian isu keempat ini menceritakan tentang beberapa kilas balik seperti cerita dari kebangkitan sosok Scorpion, awal mula terciptanya Bloody Kamidoku, dan kilas balik pertarungan antara fraksi Black Dragon dengan Red Dragon, yang mana dari beberapa cerita tersebut kita dapat mengetahui beberapa penjelasan seperti alasan terciptanya Bloody Kamidoku tersebut, yang akhirnya pada cerita ini akan membawa ancaman baru ke dunia Mortal Kombat. Dan akhirnya cerita komik Mortal Kombat untuk volume pertama yang berjudul Bloodlist telah berakhir, dan akan dilanjutkan di volume kedua yang berjudul Blood Gauge. Oke, mungkin itu yang bisa saya ceritakan di konten cerita yang komik kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.